Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Dari rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini ya baki ya bahasa Arab Qur'ani, ya, mudahnya bahasa Arab, indahnya bahasa Al-Qur'an, akan membawakan tema yaitu bagaimana seorang mukmin melihat dengan mata hatinya. Ya. Insyaallah rekan-rekan semua, sahabat Harmoni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan coba mengupas, ya, membahas, kita kaji sama-sama apa yang dimaksud dengan mata hati, ya, begitu. Ya, kemudian di mana letak mata hati itu? Ya. Gitu ya. Adakah mata-mata yang lain selain mata yang ada di dua kepala kita ini? Ya, dua kepala. Dua mata yang ada di kepala kita ini. Ya. Kemudian apa organ tubuhnya kalau ada, ya. Kemudian adakah dalil dari Al-Quran, ya, yang menunjukkan bahwa ada mata hati, ya, gitu. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, ini sudah langsung ada beberapa pertanyaan nih, ya, ini diantaranya. Insyaallah kita akan mencoba membahas, ya, karena tema kita bagaimana seorang mukmin melihat dengan mata hatinya, ya. Kita tahu bahwa dalam bahasa Arab kata melihat itu ada banyak katanya pada ini. Jadi kalau kita rujuk di Kamus Al-Munawwir yang warna merah, ya, Indonesia Arab, dari Indonesia ke Arab, maka kita akan temukan sekurang-kurangnya ada 3 kata melihat atau kata lihat itu ada 3 dalam bahasa Arab. Ya, yang pertama adalah ro'a, yara, ya. Ra'yan wa ru'yatan. Ra'a itu telah melihat, bentuknya kata kerja fi'il madhi, telah lampau. Yara sedang atau akan melihat, ya. Ra'yan wa ru'yatan itu bentuk masdar. Ya, masdar adalah pembendaan, ya, pembendaan. Kemudian yang kedua adalah kata basara. Ya, ada 2, basara cara bacanya dan juga basura. Ya, basura. Basara yabsuru. Kemudian masdarnya adalah basaran atau wabasaratan, ya, basaran atau basaratan. Itu juga artinya melihat, ya. Jadi basara, ro'a, melihat juga. Kemudian yang ketiga adalah nazara yanzuru, ya, nazran wa manzaran, ya, itu juga mengandung arti melihat, gitu. Jadi kita tahu bahwa bahasa Arab ini bahasa yang sudah tua, ya, dan dia kaya akan perbendaharaan katanya. Begitu kayanya sampai seorang ulama Ibnu Faris, ya, itu membandingkan bahasa Persia pada waktu itu dengan bahasa Arab. Kata beliau, bahasa Persia tidak ada apa-apanya dengan bahasa Arab. Betul. Begitu, ya. Padahal kita tahu bahwa dulu, ya, ketika Islam itu muncul di Jazirah Arab, ya, di tanah haram di Mekah, kita tahu bahwa peradaban pada waktu itu adalah peradaban Rum, ya, Romawi, ya, dan Persia, ya, Persia begitu, ya. Persia tentu menguasai, kalau kita lihat satu negara atau suatu wilayah yang menjadi pusat peradaban, maka bahasanya pun harusnya biasanya tinggi, begitu. Tapi kata Ibnu Faris bahwa bahasa Persia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab jauh mengungguli, ya, ketika itu, ya, dengan bahasa Persia jauh mengungguli, gitu. Itulah diantara hikmah, ya, skenario Allah yang begitu luar biasa ketika Allah memilih satu bahasa di antara bahasa-bahasa yang ada pada waktu itu, ya, yaitu bahasa Arab. Ya, ternyata bahasa Arab memiliki begitu keistimewaan yang luar biasa. Jadi ada satu lagi, ya, yang juga kadang digunakan untuk menunjukkan makna melihat, yaitu syahada. Ya, syahada. Syahada itu juga bermakna melihat ataupun lebih tepatnya menyaksikan.
Syahada itu kalau kita lihat di kamus juga bermakna ayanahu. Ayana itu artinya menyaksikan, memastikan dengan mata kepala kita, begitu. Ya, lebih memastikan lagi syahada. Kadang kita digunakan sebagai saksi ya, syahadat, kan itu juga menyaksikan, melihat, begitu. Ya. Jadi ada beberapa makna yang kalau kita lihat dalam bahasa Arab ternyata kata melihat itu banyak. Gitu. Sedangkan tema kita melihat dengan mata hati. Ya, ini yang mana ini? Bagaimana? Ya, baik. Nanti kita akan lihat. Ya, ketika kita sudah tahu basic dasar, bahasa yang digunakan oleh Arab ini begini. Lalu bagaimana dengan bahasa Al-Quran? Ya, kita tahu bahwa Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Ya. Nah, cuma kita tahu bahwa Al-Quran adalah wahyu yang huruf per hurufnya, kata per katanya, kalimat per kalimatnya, ayat per ayatnya, surat per suratnya, susunannya, itu adalah wahyu dan mukjizat. Dan ini harus kekal sampai hari kiamat. Ya, tentu saja akan berbeda dengan bahasa-bahasa orang Arab dalam syair misalkan, ya, dalam prosa misalkan, bahkan dalam teks hadis, ya, hadis Nabi misalkan, ya, baik yang sahih ya ataupun yang hasan misalkan, itu berbeda dengan bahasa Al-Quran. Al-Quran artinya huruf per hurufnya, kata per katanya, kalimat per kalimat itu adalah mukjizat. Baik, kita lihat sekarang bagaimana Al-Quran menggunakan kata melihat itu sendiri. Ya. Salah satu contohnya adalah ya, kita lihat di surah Ali Imran ayat 13. Ya, kita masuk dulu ke contoh-contoh ayat dalam Al-Quran. Ya. Ada banyak sekali tentu saja. Ya, saya hanya mengambil beberapa di antaranya. Bagi rekan-rekan yang ada di mataku, ya silakan. Ya, yang biasa dengan data Quran itu bisa mencari berapa banyak, begitu. Kata nazara misalkan, ya, dalam perubahan bentuknya dari kata nazara yang zuru, ya, manzar, nazran, begitu. Kemudian kata ra'a, ya, ra'yan, ru'yatan. Ya, ra'a yara, kemudian juga kata satu lagi apa? Basara. Ya, saya akan ambil hanya beberapa contoh saja. Baik, untuk sampai kepada tema kita, bagaimana seorang mukmin melihat dengan mata hatinya. Yang pertama adalah surah Ali Imran ayat 13, ya. Allah Taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarunahum mithlahum ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Ya. Ali Imran ayat 13. Ya. Silakan bisa dicek ya langsung. Bagi yang menyimak secara langsung silakan. Qad kana lakum ayah, dan sungguh ya ada pada kalian itu ayat, satu ayat tanda. Ya, ayat itu tanda, ya. Fi fi'atain, ya, ada dua kelompok. Yang kedua kelompok ini bertemu, ya. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, satu kelompok, ya, mereka berperang fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Wa ukhra kafirah, dan satu kelompok lain adalah kafirah, yaitu kafir, orang kufur, ya, yang mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Mereka orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah, mereka melihat orang-orang mukmin, orang-orang muslim berlipat ganda. Ya, yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Ya, berlipat ganda jumlahnya. Jadi ketika bertemu, ya, orang-orang berperang, orang muslim, ya, orang mukmin dan orang kafir, itu orang kafir melihat bahwa jumlah orang mukmin itu lebih banyak, dua kali lipat, ya, lebih banyak dari jumlah yang sebenarnya. Nah, ini ayat Ali Imran 13. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha, dan Allah menguatkan dengan pertolongannya kepada orang yang dikehendaki. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar, dan sesungguhnya pada hal itu ada pelajaran bagi orang-orang yang ulil absar. Nah, di sini Allah menggunakan kata al-absar. Absar itu melihat, ya, jamak, bentuk jamak dari kata basar. Basar tadi melihat. Ya. Sesungguhnya dalam kejadian itu ada
ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang bisa melihat. Kalau saya terjemahkan secara lafziah begitu, bagi orang-orang yang bisa melihat, basar, gitu. Melihat bagaimana? Ya, karena kata basar ini lebih menunjukkan kepada kaitan dengan melihat dengan hati. Kalau ro'a, dia melihat dengan matanya. Ya, mata hanya kita terlihat gunung seperti tadi ya, terlihat bintang, matahari, melihat, gitu. Kalau kata nazara, dia lebih kepada penglihatan yang mendalam, analisis. Oh, diteliti, ditelaahkan, itu harus lihat pada ini. Misalkan anggur ini kok bisa bentuknya begini, rasanya begitu, dilihat. Nah, itu nazar. Begitu. Tapi kalau basar kaitan dengan hati, melihat dengan hati. Baik. Tadi saya sudah mencontohkan ya bahwa dalam surah Al-Imran ayat 13 ya Allah mengatakan, kalau bercerita tentang kronologisnya ini agak panjang ya, jadi diringkas saja nanti kepada pokok tema bahasan ya, bahwa ada dua kelompok yang berperang. Yang satu kelompok bertarung di jalan Allah, yang satu adalah kelompok yang kufur, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Begitu. Kata Allah, yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Mereka orang-orang kafir ini yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka melihat kaum muslimin ya, kaum mukminin itu berlipat ganda. Yarawnahum, Allah Ta'ala menggunakan kata ra'a yara, melihat. Yang pertama ra'a yara, ada kan tadi sudah saya sebutkan, ada ra'a yara, ada nazara yanzuru, ada basara yabsuru. Ya, Allah menggunakan kata yara, yarawnahum. Yarawn artinya melihat dengan mata ini pada ini. Ya. Jadi kita bayangkan dalam peperangan kaum kafir ya yang mendustakan ayat Allah, mereka melihat jumlah kaum muslimin itu berlipat ganda dari jumlah yang sebenarnya. Mungkin tidak ya kalau kita lihat ya. Hitungan bilangan jumlah realnya sekian misalkan ya. Tapi orang kafir ya melihat jumlahnya berlipat ganda dengan mata mereka. Itu mungkin tidak bagi Allah? Maksudnya mungkin saja kan? Mungkin. Ya, mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Mereka orang kafir melihat kaum muslimin, kaum mukminin itu berlipat ganda. Ya rawnahum mislaihim ra'yal ain. Berlipat ganda dengan mata mereka, dengan mata ini. Itu kata yarau. Gitu. Ya. Artinya kalau Allah berkehendak untuk menolong kaum muslimin di antaranya dengan memperlihatkan jumlah kaum muslimin menjadi lebih besar ya, berkali lipat, 2 kali lipat, itu sangat mudah bagi Allah. Itu di antara pertolongan Allah. Artinya mungkin, dan orang kafir melihat itu berbeda sehingga menjadikan ketakutan bagi mereka. Inilah perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Kafir artinya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka sudah tahu benar, tapi mereka ingkar. Itu makna kafir sebetulnya. Ya, jadi wallahu yu'ayyidu binasri may yasha. Allah menguatkan dengan pertolongannya. Artinya Allah memberi pertolongan diantaranya dengan menunjukkan jumlah kaum muslimin lebih besar dari orang-orang kafir. Sehingga itu membuat ketakutan. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika inna fi dzalika la ibratan liulil absar." Maka hal yang demikian itu ada satu ibrah, petunjuk, pelajaran. Liulil absar, bagi orang-orang yang bisa menggunakan al-absar, penglihatannya juga. Absar ini juga penglihatan. Dari kata basar. Ya, maksud Allah apa? Penglihatan dengan mata hatinya. Dengan keimanannya. Bukan suatu hal yang tidak mungkin bagi Allah. Ya. Ketika menunjukkan jumlah kaum muslimin lebih besar daripada jumlah yang sebenarnya. Dan itu memberi ketakutan kepada kaum kafirin. Begitu. Nah, ini Allah menggunakan 2 kata, yarawnahum, kemudian liulil absar. Absar kaitannya dengan hati. Ya, jadi kalau ditanya di manakah letak mata hati bagi orang mukmin, ya letak mata hati itu ada di dada. Ya, nanti kita bahas di ayat selanjutnya. Ya, Allah dengan spesifik menunjukkan di manakah mata hati itu. Mata hati itu ada di dada. Ya, tapi Anda tidak bisa melihat.
Anda mau garis ini dada saya untuk melihat mata hati ya, nanti kita bahas insyaallah. Selanjutnya Pak Dedi, contoh ayat yang menggunakan kata nazara yang zuru. Ya, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa nazara ini melihat, ya, kemudian bentuk kata kerja fi'il mudhari sedang atau akan itu yang zuru. Salah satu contohnya adalah surah Al-Ghasyiyah ayat 17 misalnya. Ya, sering kita dengar barangkali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan seterusnya, ya. Cuma kita fokuskan saja di afala yanzuruna. Ya, di sini menggunakan bentuk kata kerja sedang atau akan dari kata nazara menjadi yanzuru. Tidakkah mereka melihat, kata Allah, ilal ibili, kepada ibil. Ibil itu unta. Unta pada ini, ya. Yang dimaksud, apakah mereka tidak melihat unta? Nah, begitu. Melihat seperti apa? Jadi kalau kita lihat unta, oh ini unta, oh ya udah tahu. Oh ini kambing, oh ini sapi, sudah selesai. Yeah. Nah, Allah menggunakan kata yanzuruna. Yanzuru tadi saya sudah katakan bahwa nazara yanzuru artinya lebih kepada penelitian. Memperhatikan betul-betul, ya. Memikirkan, menganalisis, memaknai, begitu. Oh, gitu. Allah menunjukkan supaya manusia, orang-orang yang beriman itu melihat al-ibil, unta. Nah, barulah sekarang ya orang dengan para ilmuwan sudah mengetahui, oh ternyata unta itu begitu hebatnya. Satu kendaraan yang tidak terkalahkan, kendaraan padang pasir yang tidak pernah terkalahkan dengan kendaraan tercanggih manapun. Gitu. Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Jadi bagi orang yang hanya melihat, oh ini unta, oh ini sapi, yang turun di sini lebih ke penganalisisan Pak Dedi. Kalau yubsirun dia lebih ke mata hati nanti. Gitu. Jadi menganalisis yang terlihat. Yang terlihat itu yang zuru. Dia menganalisis, bisa membuat teori, sehingga teori itu dalam bahasa Arab namanya nazariyat. Nazariyat itu dikata nazar, melihat. Jadi nazara ya. Oh, bukannya sekali dua kali dilihatnya. Tadi kalau ro'a mungkin sekali aja lihat. Ro'a syams wal qamar. Oh, lihat matahari, lihat bulan, sudah selesai. Tapi kalau nazaratul qamar artinya dia melihat tuh bukan sekali, dilihat berulang kali. Kenapa begini? Karena begitu bulan, gitu ya. Awal bulannya terlihat, hilangnya sedikit, nanti tengah bulan purnama. Itu nazar. Dianalisis sampai buat teori, itu nazar. Semacam proses gitu ya. Proses analisa begitu. Iya, dia harus ada proses. Afala yanzuruna ilal ibli. Makanya Allah memerintahkan kita secara tidak langsung untuk menganalisis. Bukan hanya melihat, kata Allah suruh dilihat unta, lihat unta, dah selesai. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit ditinggikan. Nah, itu harus dilihat, dianalisis. Bagaimana ya kalau kita buat bangunan itu harus ada tiang, harus ada penyangga. Tapi Allah membuat langit tanpa penyangga. Itu kan luar biasa. Itu artinya yang turun, menganalisis, memikirkan, berusaha menganalisis begitu. Nah itu, ya Allah menggunakan kata afala yang zuruna ilal ibil. Jadi begitu dalamnya bahasa Al-Quran. Kemudian yang seterusnya pada yang ketiga kata basar, basara. Itu saya ambil contoh. Teruskan banyak contoh tentunya. Surah An-Nur ayat 30. Surah An-Nur ayat 30. Kalau tadi surah Al-Ghasyiyah ayat 17 dan seterusnya 17 sampai 20, 22 gitu. Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Surah An-Nur ayat 30. Barangkali ini juga sering kita dengar. Qul, katakanlah oleh kamu Muhammad lil mu'minin, kepada kaum mukminin, baik laki-laki ataupun perempuan. Ingat bahwa kalau Allah menyebut dengan laki-laki, lil mu'minin ini sebenarnya orang-orang mukmin laki-laki. Maka itu juga meliputi atau mencakupi mukmin perempuan, mukminat. Jadi umum bahasanya. Umum bahasanya. Tapi kalau Allah sebut mukminat, itu tidak mencakup mukminin. Mukminat itu perempuan. Laki-laki diketepikan. Begitu. Ini mencakup semua. Walaupun khitab di sini maksudnya ke laki-laki pada khususnya. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihinna,
hendaklah mereka menundukkan absarihinna. Ini kata basar. Basar bentuk jamaknya adalah absar. Ya, basarun bentuk jamaknya absar. Melihat. Penglihatannya. Penglihatan. Ya. Hendaklah bagi orang-orang mukmin, ya, hendaklah mereka menundukkan pandangannya. Basarnya, absarnya. Pandangannya bagaimana? Ketika memandang perempuan, kan? Ya. Wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Ya. Pandangan yang ada kaitan dengan hati. Ya, ketika seorang laki-laki melihat dan mulai tertarik pada lawan jenisnya, maka Allah memerintahkan yaguddu min absarihim, tundukkan pandangan. Ya, karena pandangan itu ada pandangan yang biasa, berarti ada yang pandangan nyetrum. Yang nyetrum ini yang harus diwaspadai, harus dipaman, harus hati-hati. Begitu ya. Maksudnya menundukkan tunduk atau memalingkan muka atau gimana? Iya, ya, supaya hati itu dia tidak kesetrum gitu, tidak nyetrum. Nah, dia harus palingkan, baik memalingkan wajah, ya, atau memalingkan pandangan. Tentunya intinya sebenarnya memalingkan pandangan. Tapi termasuk mungkin medianya bisa secara langsung, bisa mungkin juga berbentuk foto atau gambar gitu. Iya. Ya sama, kalau dilihat fotonya terus, wah, bahaya. Ini sudah harus tinggal gitu, ya. Dzalika azka lahum. Ya, demikian itu lebih suci bagi mereka, ya. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi Allah tahu apa yang ada dalam hati orang yang beriman. Ya. Karena Allah yang memegang hati setiap manusia. Ya, yang memegang hati, ya, bisa berbulak-balik begitu dengan sekejap mata. Baik. Jadi inilah di antara contoh penggunaan dalam Al-Quran bahwa kata basar itu lebih mengandung ke hati. Kata nazar lebih ke penglihatan secara tajam, memikirkan, menganalisis. Begitu ya. Makanya Allah menunjukkan pada afala yang zuruna ilal ibil. Lihat tuh unta. Coba kamu pikirkan, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan. Begitu hebatnya, begitu luar biasanya. Bagi orang yang meneliti, bagi orang yang menganalisis, maka nanti akan bertambahlah keimanan. Begitu. Kemudian ra'a yara itu artinya melihat, ya, dengan mata kita ini. Ya rauna mislaihim ra'yal ain. Bagi orang kafir ketika berperang fi'ah gitu ya, yang tadi disebutkan dalam ayat Al-Imran, itu melihat jumlah kaum muslimin berlipat ganda, padahal tidak seperti itu. Itulah di antara Allah menolong kaum muslimin, menguatkan kaum muslimin. Nah, sekarang pertanyaan adalah, ya, ini adalah dalil-dalil sebetulnya, ya. Dalil yang lebih spesifik, ya, mata hati dalam Al-Quran, ya, atau bagaimana gitu. Bahwa kita diperintah oleh Allah untuk melihat bukan saja dengan mata yang ada di kepala kita, dua mata yang ada di kepala kita, tapi juga melihat dengan mata hati. Ya, kita akan karena waktunya lumayan, ya. Baik, langsung ke surah Al-Hajj ayat 46. Ya. Surah Al-Hajj ayat 46. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hajj 46, afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berpesiar, ya, berplesir, ya, bertraveling, ya, melakukan perjalanan begitu, ya, fil ardi, di kaum ini. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, maka mereka ada hati yang dengan hati itu mereka bisa memahami ayat-ayat Allah, ya. Au adzanun yasma'una biha, ataupun mereka mempunyai telinga azan, yasma'una biha, dengan telinga itu mereka bisa mendengar kebenaran. Ya, karena kebenaran itu bisa didengar pada ini. Ya, bukan hanya dilihat tapi juga bisa didengar. Ya. Fa innaha la ta'mal absar. Ya. Maka sesungguhnya la ta'mal absar, Allah mengatakan bukanlah pandangan mereka yang buta, yang tidak melihat, mata mereka yang tidak bisa melihat. La ta'mal, ta'mal itu artinya buta. Al absar melihatkan, kan tadi, ya. Ya. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi yang buta itu adalah al-qulub allati fi sudur, hati mereka yang ada di dada-dada mereka. Gitu. Jadi hati, mata hati itu letaknya ada di dada. Ya, kalau kita rujuk ke kamus, nah kita akan temukan kata dari kata basara itu turunannya ada basirah. Ya, basirah, ya.
bentuk jamannya adalah basair. Ya, basair itu makna yang lain adalah al-akal. Akal. Ya. Jadi seorang mukmin dituntut untuk berpikir, ya. Segala sesuatu itu bukan hanya dengan akal ataupun mata yang ada di kepalanya saja, dua mata yang di kepalanya, tapi juga mata yang ada di dalam hatinya. Gitu. Karena kita tahu bahwa agama kita, ya, dibangun di atas satu pondasi pada ini. Pondasinya adalah al-imanu bil ghaib. Iman, percaya kepada yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata, yang kasat mata. Nah, itu pondasi agama kita. Ya. Kalau kita rujuk Al-Quran akan kita banyak temukan ayat-ayat tentang hal-hal yang gaib. Ya, bukankah agama kita bercerita atau menerangkan, mengabarkan akan adanya yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul kiamat, hari kiamat, gitu ya. Jadi kalau kita tanya hari kiamat, tadi sudah melihat hari kiamat? Bujang. Waliyadzubillah, ya, alhamdulillah. Ya. Kemudian Al-Quran bercerita tentang surga dan neraka. Surga dan neraka. Ya, Allah mengisahkan bahwa ada surga dan neraka. Di agama kita kan? Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, ya, kita tidak pernah melihat beliau. Ya. Bahkan ya Allah Ta'ala, zat yang maha gaib, tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita ini, mata yang ada di kepala kita ini. Lalu bagaimana kita bisa melihat dan meyakini bahwa semua hal itu ada? Kita hanya mampu meyakini hal itu semua ada ketika kita mampu menggunakan mata hati untuk melihat. Caranya bagaimana? Ketika Rasulullah SAW, misalkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kita tidak akan bisa melihat surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kalau kita hanya menggunakan kedua mata ini. Ya, kita hanya bisa melihat surga itu di bawah telapak kaki ibu ketika kita menggunakan mata hati kita. Ya, artinya ridallahu fi ridal walidain wa sakhatallahu fi sakhatil walidain. Ridha Allah itu ada di ridho kedua orang tua, dan murka Allah itu ada di murka orang tua. Artinya jika orang tua kita ridho kepada kita, ya, maka Allah pun ridho dengan kita. Ketika Allah ridho dengan kita, maka akan Allah turunkan rahmatnya. Allah akan berikan surganya. Ya. Dari situlah bahkan terlihat, oh, baru terlihat surga di situ. Ya. Artinya kita melihat dengan mata hati. Ya. Begitu, ya. Dan banyak contoh yang lain, ya, banyak saya contoh, ya, makhluk gaib, ya Allah kabarkan dalam Al-Quran tentang penciptaan jin, tentang penciptaan malaikat, ya, bahwa kita ada malaikat, ya, kanan kita, kiri kita ada malaikat, ya. Pernahkah kita tanya, pernah melihat malaikat? Tidak. Kita tidak bisa melihat malaikat, ya. Kita hanya bisa melihat dengan mata hati kita, dengan keimanan kita. Inilah perbedaan, ya, bagi kita orang beriman dengan orang yang tidak meyakini akan adanya hari akhir, tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Gitu. Maka kita mampu melihat Allah, ya, itu dengan mata hati. Allah selalu bersama kita. Allah tidak meninggalkan kita. Yang kita sudah bahas di pekan kemarin, ya. Bahwa kalau seorang manusia dia berlayar di tengah lautan yang gelap gulita, nggak ada siapa-siapa, gimana ini? Ternyata Allah tidak meninggalkan hamba itu. Allah sudah menunjukkan bintang untuk dilihat. Oh, ini arah utara, ini arah selatan. Begitulah kita melihat dengan mata hati. Ya. Jadi adanya surga, adanya neraka, adanya hari akhir, adanya hari penghisaban, bahwa kita nanti pada ini, ya, kita akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati, bangkitan Allah, nanti kita akan ditanya amal apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Gitu. Dan itu adalah pondasi bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak melulu harus melihat mengimani yang terlihat, tapi, ya, dia bisa melihat apa yang tidak terlihat oleh orang lain. Begitu. Apa yang tidak terlihat oleh orang-orang yang kufur. Gitu. Karena kita bisa melihat Allah itu ada, karena kita bisa melihat surga dan neraka itu ada, karena kita bisa melihat bahwa hari kiamat itu akan datang, hari akhir itu ada,
Muhammad SAW itu ada, gitu, tanpa menggunakan mata yang ini. Sehingga Imam Mujahid, ya, barangkali karena waktunya habis ya pada dia, Imam Mujahid mengomentari surah Al-Hajj ini, ya, ayat 46 dengan mengatakan bahwa likul insan arba'ayun, bagi setiap manusia itu ada 4 mata. Ini komentar beliau ya. Likul insan arba'ayun, 2 mata, ya, ainani li dunyahu wa ainani li akhirati, ya. 2 mata, setiap manusia ada 4 mata, Ya. 4 mata yang dimaksud 2 mata yang ada di kepalanya, ya, fi ra'sihi wa ainani fi qalbihi atau fi sadrihi, dan 2 mata ada di dadanya atau di hatinya, ya. gitu ya. 2 mata yang ada di kepalanya itu untuk urusan, dia melihat urusan dunianya, dan 2 mata yang ada di dadanya, di hatinya, itu untuk melihat urusan akhiratnya, gitu, ya. Maka seorang mukmin tentu saja sangat-sangat dituntut bukan hanya melihat dengan 2 mata yang ada di sini, ya, tapi gunakanlah hati basirah untuk melihat, sehingga tidak ada yang mustahil ketika seorang bisa memprediksi ini akan terjadi seperti ini, ini akan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena dia sudah melihat dengan mata hatinya, gitu. Dia tidak melihat dengan kedua ini. Karena orang yang mendengar, oh mana belum terjadi, ya belum terjadi, hari kiamat pun belum terjadi, yaumul hisab pun belum terjadi. Tapi ketika orang yang bisa menggunakan mata hatinya, dia bisa mengatakan sesuatu hal yang akan terjadi. Kita ambil contoh, misalkan, satu lagi terakhir, Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, ya, diperintah Allah untuk membuat bahtera pada dia, perahu yang besar. Ya. Kita lihat posisinya di mana, di padang pasir, jauh dari laut, gitu. Dan mengatakan nanti akan ada bencana, akan ada badai, begitu. Coba bayangkan kalau mereka, orang yang mendengar, gitu, melihat kita ini hidup di padang pasir, jauh dia, bagaimana? Asa mustahil. Sesuatu yang mustahil, gitu. Ya. Di gurun, membuat perahu besar, mau bagaimana cara menggunakan perahu ini? Betul. Yang seharusnya digunakan di laut. Di lautan. Ya. Kalau kita melihat secara mata telanjang. Betul. Gitu. Ya. Nah, inilah perlunya kita melihat dengan keimanan. Ya. Ya. Satu lagi terakhir. Jadi ingat nih terus nih. Ya. Masih banyak contoh sama pada dia. Tapi waktunya sudah habis, barangkali sudah mepet. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ya, ke langit, ya. Orang yang pertama kali membenarkan Isra Mi'raj siapa pada dia? Abu Bakar. Ya. Apakah kalau kita tanya Abu Bakar melihat dengan mata kepalanya, melihat dengan 2 mata yang ada di kepalanya Rasulullah Isra Mi'raj? Tidak. Tapi Abu Bakar mengimani Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Maka dia melihat dengan mata hatinya. Dia menggunakan telinganya untuk mendengar, menerima kebenaran. Ya. Yakini gitu ya. Yakini kebenaran. Betul. So nanti ya karena ini kita fokuskan per tema, sebenarnya bahasnya panjang sebetulnya. Nanti kaitan dengan telinga itu bagaimana pendengaran kita, bagaimana kaitan dengan penglihatan itu bagaimana Al-Quran menggambarkannya. Ya, rekan-rekan juga bisa merujuk siaran baki sebelumnya ya. Bahwa nanti pendengaran itu kaitan dengan hati juga. Ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.